Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Sementara kegiatan tidak boleh berkurang, maka tumbuhlah hutang. Itu makanya tidak kurang tahun 2001 ini pemerintah Republik Indonesia itu berhutang ya kisaran 1.000 triliun tambahannya. Untuk ya, jadi serius nampaknya, Pak. Sehingga pembangunan tidak begitu berjalan. Kenapa? Karena uang yang ada itu digunakan untuk membeli vaksin, digunakan untuk membeli obat-obatan guna untuk mengatasi dan menghadapi COVID-19 itu. Biasanya akhir tahun itu kita adalah bagaimana membuat kegiatan-kegiatan baru karena ada kelebihan anggaran. Tapi sekarang ini bukan kita membuat kegiatan baru, justru mengurangi kegiatan. Kenapa? Karena memang uang tidak cukup untuk membayar hutang dan membayar apa yang sudah dilakukan, apa yang mesti dilakukan. Jadi karena kita tidak bergerak, karena terbatasnya gerak kita, ya kita banyak di rumah, kita tidak boleh keluar kemana-mana, maka sedikitnya gerak itu maka menyebabkan pendapatan negara berkurang, pendapatan rakyat berkurang, dan kemudian masyarakat tidak berbelanja, masyarakat tidak bertransaksi. Itu makanya berbahagia. Dalam Al-Quran juga Allah katakan kepada kita, kenapa Allah sampaikan kepada kita beramal, kamu beramal itu, karena memang dengan beramal itu akan menjadikan peluang pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita hanya diam di rumah, tinggal di rumah, tidak banyak gerak, tidak banyak aktivitas, tidak sedikit amal, maka itu juga akan menyebabkan kemiskinan. Itu makanya angka kemiskinan juga meningkat, angka pengangguran juga meningkat. Karena kita tidak bergerak, aktivitas di pasar kurang, aktivitas di toko-toko berkurang, banyak toko yang tutup, kita tidak berbelanja karena tidak ada aktivitas, maka terjadilah efek ekonomi. Nah, dalam situasi kondisi yang problem bermasalah itu, maka ayat ini relevan dengan kita, dengan kehidupan seperti itu. Ketika kita menghadapi permasalahan, menghadapi problema pandemi COVID yang menyebabkan berefek kepada keuangan negara, keuangan pribadi, keuangan keluarga, sehingga juga berefek kepada sosial, ya, ekonomi, tadi, kesehatan. Nah, dalam episode sebahagian kehidupan para nabi tadi itu juga relevan. Nah, ketika Nabi Isa dan para sahabat, para umatnya mengalami permasalahan, mengalami problema-problema itu, maka Nabi Isa bertanya kepada para kaumnya, para sahabatnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong agama Allah? Siapa akan tampil untuk menyelamatkan umat bangsa ini ketika problema ini hadir? Nah, pertanyaan kisah yang sama juga layak juga untuk kita tanyakan kepada diri kita. Ketika terjadinya efek ekonomi, efek sosial, efek politik dari COVID-19 ini, dan kemudian hal yang sama juga kita tanyakan kepada kita anak bangsa ini, siapa yang akan menyelamatkan Indonesia ini, siapa yang akan menolong Indonesia ini?
Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Isa ini kepada umatnya berbahagia dan kemudian dijawab oleh umatnya, maka bertanya dan berjawab ini namanya lah konsolidasi. Nah, demikian pula ketika kita menghadapi bangsa ini menghadapi situasi kondisi ekonomi yang susah karena dampak pada COVID ini yang berefek kepada yang lainnya, ya, maka sikap yang sangat tepat yang kita lakukan saat ini adalah kita harus melakukan konsolidasi. Kita harus merapatkan saf, kita harus menguatkan persatuan, kita harus memantapkan kebersamaan, kita harus melaksanakan konsolidasi, kita merapatkan saf. Ini pelajaran yang bisa kita ambil melalui kisah tadi itu. Ketika para nabi-nabi menghadapi permasalahan, maka beliau itu bertanya kepada umatnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong agama Allah? Kemudian umatnya menjawab, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Bertanyanya para nabi dan rasul ketika ada masalah itu, ini namanya konsolidasi. Merapatkan barisan, mensolidkan barisan, mengokohkan barisan. Nah, maka itu berbahagia ketika kita menghadapi situasi yang susah, yang berat yang kita hadapi pada hari ini, maka memang pertanyaan ini juga relevan untuk kita, yaitu kita harus melakukan konsolidasi. Kita harus merapatkan barisan, kita harus mengokohkan persatuan, kita harus meningkatkan kebersamaan. Inilah harus kita lakukan pada saat sekarang ini. Jangan diperbanyak permusuhan. Kalau seandainya yang terjadi adalah permusuhan, saling merendahkan, saling menyalahkan satu sama lainnya, maka kita sibuk dengan saling menyalahkan dan saling membela diri, akhirnya permasalahan tidak akan selesai. Problem yang kita hadapi tidak akan bisa kita selesaikan. Itu makanya berbahagia ketika ada permasalahan dalam keluarga, maka segera rapatkan barisan, perkuat kebersamaan dalam keluarga itu. Jangan ketika ada masalah dalam keluarga, justru ketika ada masalah itu maka terjadi pertengkaran, maka akan berantakanlah rumah tangga itu. Katakanlah ada permasalahan terhadap anak kita atau permasalahan ya di sekitar kita. Nah, seharusnya ketika ada masalah itu maka kita harus kompak, ya, kita harus rapatkan barisan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya permusuhan, maka pertanda keluarga itu akan binasa, rumah tangga itu akan hancur. Maka itu ini yang diberikan oleh kisah ini kepada kita. Nah, ketika terjadi permasalahan di tengah-tengah umat, tengah bangsa ini, maka kita harus merapatkan barisan, kita mengokohkan persatuan, kita harus melakukan konsolidasi, bukan menambah permusuhan. Ya, itu makanya tidak akan selesai masalah kalau seandainya permusuhan makin menjadi-jadi. Saling merendahkan dan saling menyalahkan makin meningkat. Oh, Ibu barangkali mungkin ingat itu ketika mungkin awal-awal COVID ini terjadi, dan kemudian terjadi banyak perdebatan di media sosial, bahkan juga sampai ke media. Ada yang menyalahkan ini, menyalahkan itu, pokoknya saling menyalahkan. Maka pada saat itu maka COVID ini pun juga meningkat. Kenapa? Karena masalahnya tidak bisa diselesaikan, karena ada masalah baru. Itu pertengkaran, perselisihan, saling menyalahkan, sehingga kita tidak fokus menyelesaikan masalah. Akhirnya permasalahan makin berat.
Nah, maka kalau itu berbahagia. Inilah pesan yang disampaikan oleh kisah ini kepada kita semua. Ketika ada problema, ada masalah itu, maka kita harus merapatkan barisan. Kita harus mengokohkan persatuan. Kita harus meningkatkan kerjasama. Itu makanya dalam satu ayat Allah sampaikan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ketika ada yang berselisih, maka dipersaudarakan. Jadi orang beriman itu ya pekerjaannya adalah mempersaudarakan. Merapatkan barisan, bukan mencari-cari kesalahan. Kita rumah tangga juga begitu, ketika ada masalah yang kita hadapi, masalah keuangan rumah tangga, masalah mungkin perilaku anak, maka itu jangan saling salah menyalahkan, akan tetapi cari sumber masalahnya dan kemudian persamakan untuk menyelesaikan masalah itu. Insya Allah akan selesai. Dirapatkan barisan berbahagia. Kuatkan persatuan. Kenapa? Karena memang dalam menghadapi masalah itu maka butuh dukungan daripada semua pihak. Semua pihak harus bersama-sama menghadapi masalah itu. Semua pihak harus seragam dalam menyikapi masalah itu. Semua pihak harus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah itu. Semua pihak harus saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam keimanan dan ketakwaan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Apalagi pada masa sekarang ini berbahagia, kelihatan sekali bahwasanya dalam keadaan keuangan negara ini mengalami keuangan yang susah, maka kembali kepada umat dan masyarakat juga. Sebagai contoh misalnya pada awal Februari tahun 2021 ini, pemerintah Republik Indonesia waktu itu meluncurkan satu program, namanya adalah wakaf uang. Kebetulan waktu itu saya diundang ketika saya masih wali kota Padang, waktu itu diundang oleh Presiden ke istana meluncurkan wakaf uang. Kenapa diluncurkan wakaf uang? Waktu itu Menteri Ekonomi menjawab dengan jelas, karena memang keuangan negara lagi susah. Maka oleh sebab itu, untuk menghadapi itu, maka kita harus kembali ke umat. Apa itu? Yaitu menghidupkan yang namanya wakaf uang. Jadi memang di Indonesia ini Pak, kalau seandainya ada masalah, maka tidak ada jalan lain kembali kepada umat Islam. Hidupkan zakat, wakaf uang, karena potensi wakaf ini jauh lebih besar daripada zakat. Jadi secara jelas waktu itu Menteri Keuangan mengatakan bahwasanya kenapa wakaf uang ini diluncurkan, karena memang keuangan negara memang mengalami kesusahan. Ini memang kembali kepada umat. Alhamdulillah Islam sudah punya cara yang sangat luar biasa ketika menghadapi permasalahan keuangan itu. Islam sudah punya konsep. Itu makanya konsep zakat, konsep wakaf, konsep infak dan sedekah. Masih ingat Bapak bahagia? Ketika negara susah untuk mengadakan
alat-alat kesehatan pada waktu itu, maka muncul donatur-donatur. Dan yang luar biasanya donatur itulah dari Minang yang mengeluarkan sebanyak 40 miliar. Satu saat yang sama dikeluarkan kekayaannya dan kemudian diberikan kepada negara. Itu yang mungkin Bapak Ibu kenal orangnya. Itu yang punya Wardah itu. Ada kosmetik Wardah, ya, perusahaan Paragon namanya, Ibu Nurhati Subakat, ya, beliau adalah tamatan Diniyah Putri Padang Panjang, dan kemudian beliau itu menghibahkan kemudian pada waktu itu juga ada yang tampil menghibahkan 2 triliun katanya, tapi setelah dicek yang 2 triliun itu rupanya memang pasir. Sehingga berkoar-koar pula lah seorang yang bernama Ade Armando, ya. Nah, coba mana ini umat Islam? Padahal dia orang Islam kan? Mana orang Islam? Nih, orang yang non-Islam, ya, membantu sejumlah sekian. Nggak pasir itu katanya. Nyatanya memang pasir. Mana Pak? Masih ingat juga kita ketika awal-awal kejadian COVID itu, yang dulu masker ini harganya cuma hanya puluhan ribu, pada waktu itu ratusan ribu. Siapa yang punya kerjaan, kenapa kok begitu tinggi? Kan pedagang gitu. Jadi rupanya memang ada juga yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Secara agama tidak boleh. Secara agama tidak boleh ketika rakyat perlu dan kemudian harga dinaikkan berkali-kali lipat, beratus-ratus%. Yang dulu harganya cuma hanya 25.000 atau 30.000, pada waktu itu ada 500.000. Ya. Saya masih ingat ketika di Kota Padang itu membeli termogan yang biasanya harganya cuma 400.000, 500.000, pada waktu itu harganya 4 juta. Rp400.000 menjadi 4 juta, berapa kali lipat? 10 kali lipat, 1000%. Nah, jadi berbahagia kembali kepada umat, Pak. Itu makanya Islam, maka ini membuktikan kepada kita bahwa Islam itu memang suatu konsep yang luar biasa. Konsep yang begitu sempurna, yang memang Allah hadirkan kepada kita ketika menghadapi kesusahan kesulitan itu. Maka Islam sudah menghadirkan namanya, ada namanya zakat namanya. Dan secara terus terang waktu di Kota Padang waktu itu, ketika dana kita di Kota Padang tidak mencukupi untuk membantu masyarakat beberapa bulan, maka waktu itu kita kumpulkan lembaga-lembaga zakat yang ada di Sumatera, yang Kota Padang khususnya pada waktu itu, dan kemudian dari ada